Kanker itu asalnya sebenarnya dari tumor dulu. Jadi tumor itu apa? Tumor itu adalah benjolan yang tidak semestinya di tubuh kita. Jadi kalau kita punya bisul, itu juga namanya tumor. Ya, kita kejeduk apa, jadi benjol, itu namanya tumor. Nah, tapi tumor itu ada dua. Tumor ganas sama tumor jinak. Ya, itu yang awam lah. Nah, yang tumor ganas itulah yang namanya kanker. Saluran cerna kita, usus kita itu sekitar 5 meter panjang. Wow, 5 meter dok? Ya. Biasanya kalau laki-laki, jadi tumor usus itu seringnya pada laki-laki. Ya. Nah, ada spesifik paling banyak ya dong? Seringnya pada laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak bisa kena, tapi kebanyakan pada laki-laki. Nah, kalau bapak kita atau kakek kita itu kena cancer, itu anak cucunya garis pertama laki-laki itu bisa kemungkinan kenanya 10 kali lipat daripada orang yang tidak punya keturunan itu. Pola hidup selain makanan apalagi dok untuk yang menyebabkan kanker usus itu? Ya. Pertama ya kalau dari kepala ya, stres. Stres? Ya. Jangan stres gitu. Jadi kalau kita stres, itu membuat sel-sel kita juga berteriak. Ikut stres juga. Nah itu juga bisa memicu. Dr. Seno Budi Santoso, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat datang di Jungto Light Podcast. Tepuk tangan. Tenang dok, ini adalah kali pertama saya sebagai host di Jungto Light Podcast. Biasanya ada Kak Lia dan Kak Lulu. Yap. Dan kita biasanya ada di podcast sebelahnya, podcast Merdeka. Ya, kali ini kita bicara kali nih. Kita bicara soal kesehatan. Ya. Kali ini kita bicara kesehatan, biasa kita ngobrolin politik, berita-berita nasional. Aduh, pusing nah. Kali ini ternyata kita berharap santai dok, tapi tema kali ini kayaknya dak-dikduk juga nih. Soal kanker usus. Iya. Ya, dok. Ini kita langsung nanya aja dok. Iya dok. Iya. Membayangkan sih, saya membayangkan soal ada kanker usus di dalam tubuh kita gitu. Ini penyebab pertamanya apa dok? Kok sampai ada kanker usus? Apa karena dari makanan yang kita makan? Kita biasanya makan sembarangan. Bakso masuk. Gue makan di piring. Bakso masuk, Yeah. apa aja masuk, ya sate masuk, di makanan Ya, di makanan Indonesia tuh enak-enak. iya, Iya. pokoknya kadang-kadang kita lupa pokoknya semuanya yang enak makan pokoknya. Makanan Indonesia enak, kayak rempah, sehat. Tapi kok ada kanker usus gitu, dok? Yep. Ya. Ini pertanyaan awam ya, tanpa menganggap sebuah penyakit itu sehal Semua berasal dari guyon, makanan. ya. Iya. Gitu. Sebelum saya masuk di situ, Ya. mungkin saya perlu menjelaskan dulu apa itu kanker. Iya, dok. Nah, jadi Nah, itu supaya ada perlu bayangan juga. kanker itu apa. Jadi kanker itu asalnya sebenarnya dari tumor dulu. Jadi tumor itu apa? Tumor itu adalah benjolan yang tidak semestinya di tubuh kita. Jadi kalau kita punya bisul, itu juga namanya tumor. Ya. Ya, kita kejeduk apa, jadi benjol, itu namanya tumor. Nah, tapi tumor itu ada dua. Tumor ganas sama tumor jinak. Ya, itu yang awam lah, dok. Nah, yang tumor ganas itulah yang namanya kanker. Jadi itu bisa taunya dari pemeriksaan laboratorium, dilihat ada sel-sel kansernya. Nah, makanya kalau namanya kanker usus, nah itu berarti ada benjolan yang sifatnya ganas yang ada di saluran cerna kita. Nah, jadi saluran cerna kita itu sebenarnya panjang. Iya, Saluran cerna itu kan kita makan kan lewat mulut tuh. Iya. Nah, lewat mulut turun, muter-muter dulu, dok. lewat sini kerongkongan masuk ke lambung. Iya. Lambung itu kayak tembolok. Kalau ayam itu Iya. tembolok. Iya. Tembolok itu apa? Jadi penampung. Penampungan. Ya. Jadi kalau kita makan satu piring gitu kan, nah itu masuk semua di situ. Sama piring-piringnya, dok. Enggak. Oh, enggak. Nah, itu sampai usus halus, usus besar sampai keluar. Iya. Nah, itu saluran cerna kita itu. Jadi saluran cerna kita, usus kita itu sekitar 5 meter panjang. Wow. 5 meter, dok. Ya. Gitu. Nah, di situ bisa ada benjolan. Ya. Ya, benjolan itu karena ada pertumbuhan yang tidak semestinya, memang penyebabnya banyak. Ya, dia ada yang bisa bawaan dari lahir, dia sudah sama Tuhan tuh dikasih sel kanker di situ. Ya, Hanya nanti sel kanker tuh akan tumbuhnya kapan?
Bisa aja orang sampai meninggal, dia nyimpen sel kanker tapi sel kankernya tidak tumbuh. Nggak aktif gitu. Ya, dia bisa aktifnya karena terpicu oleh lingkungan, oleh gaya hidup dan sebagainya. Ya, tapi ada juga disebabkan karena lingkungan atau dia dapatan. Salah satunya dari makanan tadi. Ya karena usus paling dekat sama makanan, Iya. Dok. Jadi kan setiap hari itu usus kan dilewatin makanan. Nah, ya. Sehingga kalau makanan yang kita makan itu tidak benar, ya dia terpapar sesuatu yang tidak benar, ya dia bisa menyebabkan infeksi, menyebabkan kelainan lain termasuk kanker itu tadi. Jadi makanan itu bukan selalu penyebabnya dari makanan, tapi makanan salah satu penyebab terjadinya kanker di usus kita. Salah satu pemicu ya, Dok? Ya. Berarti kan selain makanan ada dong dok, selain makanan penyebab kanker usus ada. itu. Contohnya gini, jadi kalau secara tadi genetik ya, jadi orang hidup itu sudah membawa sel kanker. Udah hadiah dari Tuhan ada tuh. Tuhan. Nah kalau dia beruntung, dia berpola hidup bagus, kadang-kadang sampai meninggal pun sel kanker itu masih dormant. Jadi dia masih tidur aja, tidak keluar. Nah tapi kalau dia dipicu dengan pola makan atau pola hidup yang tidak benar, dia akan keluar. Ya. Nah ada juga yang sifatnya menurun, ya. Jadi biasanya kalau laki-laki, jadi tumor usus itu seringnya pada laki-laki. Ya. Nah, ada spesifik paling banyak ya dong. Seringnya pada laki-laki. Bukan berarti perempuan tidak bisa kena, tapi kebanyakan pada laki-laki. Nah, kalau bapak kita atau kakek kita itu kena kanker, itu anak cucunya garis pertama laki-laki itu bisa kemungkinan kenanya 10 kali lipat daripada orang yang tidak punya keturunan itu. Kemungkinannya 10 kali, tapi belum tentu kena. Potensinya lebih besar. Makanya kalau kita dalam posisi itu, kita harus lebih aware, harus lebih hati-hati dalam berpola hidup, termasuk makan itu, terus sama screening sebenarnya. Jadi kalau kita ada gejala-gejala tentang saluran cerna kita, nah harus cepat periksa dan sebagainya. Nah salah satunya lagi adalah dari penyebabnya dari makanan. Tadi sudah makanan. Habis itu apa lagi dok? Makanan. Nah, infeksi yang terus-menerus. Oke. Ya, infeksi yang terus-menerus. Jadi sel yang infeksi itu kalau tidak sembuh-sembuh, dia akan, kalau istilahnya kedokteran, dia akan bermitosis, berubah. Ya, jadi dari sel jinak dia akan berubah menjadi sel ganas. Jadi yang semula dia sebenarnya tidak mempunyai sel ganas, nah gara-gara infeksi kronis dan sebagainya itu dia akan berubah menjadi ganas. Itu bisa. Dok, sedikit kembali lagi dok. Ya. Artinya memang kanker, ya, terutama di usus, kanker usus ini, memang bisa ada potensinya jadi penyakit turunan gitu dok, terutama ke anak laki-laki. Gitu. Ya. Jadi, tapi keturunannya tidak selalu ya. Maksudnya keturunan kalau kita nurunin kekayaan itu kan pasti anaknya dapat gitu. Kalau ini enggak. Tapi probabilitasnya jadi lebih tinggi. Sehingga kalau maaf ya, kalau misalnya amit-amit tuh bapak kita kena kanker usus, kita harus lebih hati-hati daripada yang bapak kita tidak kena. Atau kalau kita kena, anak laki-laki kita harus lebih hati-hati. Nah, hati-hatinya itu dari gejala-gejala yang timbul. Ya. Ya, jadi kita kan sebenarnya kan kanker itu keberhasilan pengobatan tergantung semakin cepat dia diketahui, semakin dini stadiumnya, angka keberhasilan pengobatannya semakin tinggi. Poin penting ya itu dok. Ya. Dok, selain soal makanan tadi kan sebenarnya ya ini soal ngomongin pola hidup. Salah satunya kan makanan. Maksudnya pola hidup selain makanan apa lagi dok untuk yang menyebabkan kanker usus itu? Ya. Pertama ya kalau dari kepala ya, stres. Stres. Ya. Jangan stres gitu. Jadi kalau kita stres, itu membuat sel-sel kita juga berteriak. Ikut stres juga. Nah itu juga bisa memicu. Ya. Terus yang secara umum seperti merokok. Stres, perokok. Ya, minum alkohol. Ya, kurang istirahat, makan tidak teratur. Kalau spesifik untuk tumor usus, misalnya kalau makanan itu makan makanan yang cepat saji. Kan misalnya kalau kita sibuk ya, makan kan cari makanan restoran yang cepat, junk food yang cepat saji itu. Nah terus makanan-makanan yang banyak pengawet, makanan instan. Walaupun belum tentu, tapi kalau kita itu sering
dan akumulasinya. Ya. Nah, itu akan terjadi. Dok, Jadi kan kadang-kadang ada yang nanya nih, boleh nggak sih kita makan mie instan gitu kan? Nah itu memang enak kan, enak, murah dan sebagainya. Kalau kita makan dalam frekuensi dan jumlah yang wajar sih aman. Makanya kan tetap ada izin dari BPOM dan sebagainya. Di luar negeri pun, di Jepang yang ketat, di Amerika tuh mie instan ada, gitu. Ya tapi kalau misalnya yang berlebihan dan sebagainya, tidak cuma itu ya. Jadi bahan-bahan yang pakai pengawet dan sebagainya. Maka kita sarankan kan makanan-makanan yang segar. Saya juga suka makan instan Dok kalau di rumah. Ceplok telur pakai nasi. Terus yang Ceplok telur pakai nasi. dimasak dalam suhu tinggi dalam waktu yang lama. Oh, seperti apa tuh? Misalnya dibakar. Oh. Tapi kalau dibakar itu sebenarnya yang bermasalah adalah di karbonnya, arangnya itu. Ya, jadi kan salah satu tumor usus itu yang tidak boleh makan banyak kan yang dibakar-bakar ya. Tapi sebenarnya kalau dibakar itu tidak berlebihan, yang tidak menciptakan sampai gosong ya, sampai buat arang, itu tidak apa-apa. Dan kita makannya tidak dalam jumlah yang besar dan sering-sering, itu tidak masalah. Oke, Dok, nanti soal makanan spesifiknya kita bahas di episode berikutnya. Ya. Cuman gini Dok, tadi saya tertarik soal orang stres, banyak pikiran. Ini kok bikin bangunin sel kanker gitu? Hubungannya apa ya Dok? Kok langsung ada direct ke saking sel kanker? stresnya terus jadi kanker usus gitu. Enggak, gini. Jadi itu sebenarnya kanker secara keseluruhannya. Ya, jadi kan tubuh kita itu sama Tuhan kan sudah diciptakan seperti kayak mesin yang kompleks ya. Semua saling bekerja sama, saling bersinergi. Yang kadang-kadang sistemnya itu membuat kita geleng-geleng. Bagaimana Tuhan bisa menciptakan seperti itu. Nah, ketika kita stres itu ada suatu mekanisme di tubuh kita itu yang kerjanya jadi salah. Oke. Ya, nanti ada yang sesuatu ya, kalau misalnya listrik itu jadi ada yang konslet. Ada konslet. Nah, itu akan memicu banyak penyakit, tidak cuma cancer. Ya, nanti imunitas turun, dia akan kena gampang infeksi dan sebagainya, termasuk stres. Jadi kalau pola hidup yang tidak benar termasuk stres, kurang tidur, kurang istirahat, kurang olahraga, ya kan? Nah, jadi yang sesuatu yang berlebihan tapi tidak benar itu tetap bisa memicu. Gitu. Jadi tubuh nggak boleh nyaman-nyaman banget ya Dok ya. Kayak misalnya kan enak duduk nih, kayak kita wartawan nih duduk, olahraga cukup jarang. Stresnya lumayan tinggi. Waduh, bahaya. Makanya tetap kan pagi cuma olahraga lah. Dok, kadang tubuh kita itu kan ngasih warning ketika ada problem. Betul. Ada penyakit, ada segala macam, termasuk kanker usus ini. Gejala itu namanya. Nah, gejalanya biasanya apa yang kita rasakan gitu Dok? Oke. Jadi karena usus itu tempat pencernakan, di mana pencernakan itu outcome-nya adalah keluarnya kita. Nah, yang paling gampang di situ sebenarnya. Yang pertama, yang paling gampang adalah perubahan pola buang air besar kita. Pola? Karena kan usus itu letaknya di dalam ya. Kita tidak bisa ngelihat kecuali kalau kita memang niat melakukan pemeriksaan endoskopi. Tapi kalau enggak gitu kan kita tidak bisa wujud usus kita aja, ususnya tidak tahu kan. Nah, makanya yang kita bisa deteksi dini dari gejala yang ada. Salah satunya yang paling gampang pola buang air besar. Jadi contoh gini. Kita itu normalnya buang air besar itu sehari sekali. Misalnya pagi bangun tidur ya, sebelum mandi atau pas mandi buang air besar. Nah, yang semula seperti itu kok berubah frekuensinya misalnya. Kok sekarang 3 hari sekali. Tanpa ada penyebab apa-apa. Maksudnya gini, makan tetap sama. Serat tercukupi. Tapi kok ada perubahan pola. Ya. Polanya itu bisa frekuensinya bertambah atau frekuensinya berkurang. Bisa jadi lebih panjang, misalnya yang semula sehari sekali jadi 3 hari sekali. Atau yang semula sehari sekali jadi sehari jadi 3 kali. Jadi sebelum berangkat kantor di rumah sampai kantor, buang air besar lagi, nanti sore mau pulang. Nah, itu juga perubahan seperti itu. Tapi bukan mencret ya kayak gitu. Bukan. Dan perubahan pola itu menetap. Bukan cuma insidental sebentar atau parsial aja. Menetap. Nah, itu harus hati-hati, ada sesuatu. Daily rutinnya berubah berarti ya. Nah, selain pola adalah bentuk dari buang air besar sendiri. Nah, itu yang jadi kelemahan kita. Kita itu kan sekarang apalagi di kota besar, kloset kita adalah kloset duduk. Kloset duduk itu membuat kita tidak pernah lihat
bentuk dan warna kotoran kita. Sudah kita ikhlaskan soalnya. Iya, Bro. karena sebelum kita berdiri sudah di flash dulu. Betul. Nah, padahal itu sangat penting kita lihat wujud dari buang air besar kita. Jadi warnanya, Ya. bentuknya. Normalnya tuh mohon maaf kayak pisang ya, panjang. Nah, kalau dia jadi gepeng atau dia jadi kecil atau dia jadi meringkil-meringkil kayak tai kambing. Nah, itu ada sesuatu. Karena apa? Pernah lihat ibu-ibu buat toppingnya kue tart itu, Ya. bunga gulanya Gula, itu, iya. itu kan dipelotot keluar itu kan berdasarkan ujung dari cetakan itu. Betul. Kalau sisa cetakannya. cetakannya itu bentuknya bintang, keluarnya kayak bintang, bulat-bulat. Nah, maaf, kotoran kita juga seperti itu. Iya. Kalau usus itu bagus, ya keluarnya kayak Iya, kayak pisang kayak tadi. pisang. Tapi kalau di dalamnya itu ada benjolan dan benjolannya itu bentuknya mengecil itu salurannya, ya dia akan keluarnya jadi bulat-bulat kayak kambing. Kalau dia nutup separuh lumen usus, ya jadi gepeng-gepeng. Nah, seperti itu. Terus kemudian warnanya. Kotoran kita tuh warnanya cenderung ke kuning, kuning coklat. Iya. Itu karena ada cairan empedu di situ. Nah, kalau warnanya itu berubah, kok jadi hitam? Iya. Atau ada merah segar kecempuran darah. Nah, itu hati-hati. Nah, hitam itu disebabkan karena darah juga. Tapi perdarahannya di saluran sebelah atas. Maksudnya masih di atas. Sehingga darah itu terblended sama enzim-enzim pencernakan sehingga darah yang warnanya merah jadi hitam. Nah, itu juga perdarahan tapi di atas. Nah, kalau perdarahannya itu di saluran lebih bawah, nah itu dia keluar masih warnanya merah. Nah, kalau seperti itu terjadi, kita harus Periksa. Oke. Iya. Dok, tapi itu kan yang apa ya, terlihat ya. Ya. Kalau yang dirasakan. Nah, yang dirasakan pasti gini. Nah, itu tadi belum selesai ya. Karena dia itu benjolan dan usus itu suatu saluran pipa. Kalau ada benjolan kan pasti gejalanya adalah menyumbat apa yang jalan di situ. Iya, betul. Nah, ada bottleneck lah kalau di Iya. jalan raya ya. Nah, padahal usus itu membawa makanan itu ke bawah itu bukan karena gaya gravitasi. Usus kita tuh turun gini. Usus kita kan di dalam itu kan muter-muter. Belok-belok. Itu karena usus kita tuh ada gerakan namanya peristaltik. Dia itu nyengkram gitu. Jadi kalau ada bola di sini dia diremes-remes sampai turun ke bawah. Nah, ketika remesan itu sampai di daerah yang ada tumornya itu pasti ada hambatan. Nah, hambatan itu membuat usus itu berusaha untuk melawan hambatan itu, membuat remesan jadi kuat. Itu yang dirasakan apa? Mules. Nyeri. Nah, jadi kalau kita setiap beol itu mules, setiap beol itu nyeri misalnya. Nah, kita juga harus waspada. Kalau nanti sumbatannya sudah mulai mau nutup nih, ya perut jadi gampang kembung. Karena kan usus itu tidak cuma saluran makanan, air juga lewat situ. Udara yang ketika kita ngomong itu kita juga nelen udara nih. Jadi udara itu tidak cuma masuk di saluran nafas, ada juga masuk saluran cerna. Nah, jadi ngembung dia. Ya, jadi perut kita sering kembung, jadi mual, muntah. Kalau udah sampai gejala istilahnya obstruksi ya, jadi sudah tertutup. Nah, itu gejala itu akan muncul. Tapi yang paling itu adalah perubahan pola buang air besar tadi. Sampai berdarah paling kentara itu. Nah, kalau kanker secara umum itu ditambah dengan apa? Tapi itu tidak terjadi cuma di kanker usus. Penurunan nafsu makan yang tanpa sebab. Penurunan efeknya berat badan tanpa sebab. Jadi tiba-tiba kurus gitu ya. Tiba-tiba saya kalau sekarang enggak ada nafsu makan ya. Iya. Gitu. Terus ujung-ujungnya karena makanan kurang kan jadi kurus tuh. Padahal kita enggak sakit apa-apa. Nah, itu kalau secara umum, kanker secara umum itu. Jadi pasien jadi lebih kurus, makan jadi tidak bernafsu dan sebagainya. Tapi kalau spesifik usus ya tadi, yang paling kelihatan adalah pola buang air besar. Pola itu juga dari frekuensinya dan wujud dari kotorannya itu sendiri. Justru termasuk buang air besar berdarah. Frekuensinya bisa lebih banyak atau bisa lebih lama. Ya. Dok, tapi itu kan apa istilahnya ya, gejala yang bisa kita lihat setelah itu parah.
Ya, Ya. kalau yang apa Secara istilahnya? dini lah. Ya, Kalau secara dininya gimana? Ya, jadi gini. Itulah. Jadi kan padahal kan kita tadi seperti yang saya bilang tadi bahwa keberhasilan suatu pengobatan kanker itu adalah ketika kita bisa berobat lebih awal. Ya. Nah, padahal kanker itu kan suatu benjolan, itu tidak datang dari langit langsung gede. Pasti itu dari kecil tumbuh. Oke. Makanya dalam teori itu dibilang pertumbuhan dari kecil sampai bergejala itu bisa sampai 10 tahun sampai 15 tahun. Oh. Jadi kalau ketahuan sekarang itu sudah prosesnya sudah lama. Nah, yang jadi masalah ketika masih kecil itu tidak ada simptom atau ada gejala di tubuh kita. Contoh gini, usus itu karena bisa keluar sebesar pisang, lubangnya kira-kira segini ya. Iya, ya. Kalau ada tumornya itu masih sebesar kacang, akan ada gejala enggak? Enggak ada. Tidak ada. Enggak ada pengaruh. Ya. Nah, itulah gunanya ada pemeriksaan namanya screening kanker. Nah, jadi kalau semua kanker, mau kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya itu ada screeningnya. Screening itu adalah pemeriksaan sebelum bergejala dan diutamakan bagi orang-orang yang probabilitasnya tinggi. Jadi di dalam buku itu dikelompokin tuh. Jadi pasien ini karena bapaknya dulu pernah kena ini, oh ini termasuk yang high risk. Nah, kalau yang high risk itu misalnya dia usia 50 tahun walaupun tidak bergejala harus diendoskopi. Nah, jadi screeningnya itu sebelum dia bergejala. Ya, jadi laki-laki itu sebenarnya kalau usia 50 tahun harus diendoskopi. Endoskopi itu adalah memasukkan kamera itu masuk ke anus kita. Jadi akan kelihatan di kamera itu. Nah, jadi kalau ada kelainan masih sebesar kedelai aja akan kelihatan. Itu pengecekan begitu sakit nggak sih, Dok? Ya kan dilakukan pembiusan ya. Oh, pembiusan. Ya, mungkin tidak nyaman, bukan sakit. Kalau sakit orang pada nggak mau nanti. Masa dalam kondisi sadar sih. Ya, kita perlu tahu sih. Iya, benar-benar. Tapi ini obrolan di sini, ini obrolan soal kesehatan. Jadi sahabat Merdeka, ya mohon maaf kalau bahasa kedokterannya memang tidak nyaman. Mungkin kalau pakai bahasa kedokteran akan lebih pusing yang nonton. Tapi ini kita pakai bahasa yang sekiranya mudah dimengerti ya, Dok ya. Oke. Dok, itu biasanya kalau sudah misalkan terdeteksi, itu rata-rata kalau dokter ngelihat banyak pengobatan biasa atau harus tindakan besar, operasi misalkan, atau cukup obat gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau tumor ganas itu sebelum kita menentukan pengobatannya, kita harus menentukan namanya stadium. Stadiumnya. Nah, semakin awal stadiumnya, itu kemungkinan kesembuhan atau baiknya nanti semakin tinggi. Nah, sebenarnya kalau untuk tumor usus sendiri, modalitas atau terapi yang kita bisa lakukan itu ada beberapa. Jadi pertama operasi. Ya, jadi selama benjolannya itu masih bisa diangkat, bisa dioperasi, kita lakukan operasi. Yang kedua adalah kemoterapi. Kemoterapi itu adalah obat anti kanker. Ya. Yang ketiga adalah radiasi atau radioterapi. Jadi disinar, kalau orang bilang dilakukan penyinaran. Nah, kemoterapi sama radiasi itu tidak selalu diberikan. Jadi ini diberikan tergantung tadi stadium dan juga jenis tumor. Jadi jenis tumor ganas pun juga beda-beda. Sama-sama di usus itu kalau kita periksa ke laboratorium ada jenisnya A, jenisnya B, jenisnya C. Oh, kalau jenisnya A itu harus dioperasi terus di kemoterapi misalnya seperti itu. Kalau yang jenis B itu enggak bisa di kemo, enggak bisa diradiasi, ya berarti pengobatannya cuma dilakukan operasi saja. Intinya kalau operasi itu adalah mengangkat induknya. Jadi benjolan induknya. Nah, kalau kemoterapi itu makanya kalau kemoterapi kebanyakan kan obatnya via minum atau dimasukkan via infus. Jadi walaupun benjolannya itu di usus atau cuma di payudara, tapi obat itu masuk ke seluruh tubuh. Karena memang kemoterapi itu gunanya terutama untuk mematikan sel-sel yang sudah terlanjur menyebar. Nah, itu bedanya tumor ganas sama tumor jinak. Kalau tumor jinak itu kalau benjolannya di situ cuma di situ aja. Nah, kalau tumor ganas itu benjolannya di situ tapi dia punya anak sebar yang bisa menyebar kemana-mana. Nah, ketika operasi itu kita ngangkat induknya. Tapi yang anak sebar itu kan tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, itu kita matiin dengan
kemoterapi. Nah, kalau radiasi itu untuk mematikan penyebaran lokal di situ. Jadi kalau misalnya tumornya di usus besar bagian bawah atau rektum namanya. Nah, kalau laki-laki itu usus besar bagian bawah itu dekat sama saluran kencing, dekat sama prostat. Nah, itu kadang-kadang tumor itu bisa loncat itu. Jadi dia bisa nempel di sekitarnya. Kalau perempuan ya bisa ke vagina, bisa ke indung telur, bisa ke rahim dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan penyinaran. Gitu. Ini pertanyaan agak ini sih, Dok. Bentuknya kayak gimana sih bisa loncat-loncat gitu? Kalau dilihat apa saya dibesarkan. Kalau saya membayangkan dari penjelasan dokter ya, Dok. Itu udah kayak akar gitu, Dok. Ya. Kayak gitu. Makanya kan cancer itu dilambangkan pakai kepiting kan. Ya itu karena dia punya capit, dia bisa nyapit kanan kiri. Jadi kalau tumor juga gitu. Jadi kalau misalnya tumornya di sini, terus misalnya inilah gelas ini sama HP. Nah, ini tumornya di sini. Nah, itu pertama dia bisa nempel. Yang kedua lagi nanti HP ini bisa keluar tangan yang dia bisa masuk ke dalam. Jadi kayak mohon maaf, kalau kita punya mangga terus ada benalunya itu. Iya, benalu. Nah, benalunya itu kansernya. Oke. Kalau kita biarin, pasti benalu itu semakin hari semakin tambah gede. Iya. Pohon induknya semakin lama semakin kering. Disedot terus tuh. Ya. Jadi ini agak imajinatif saya sih. Kayak film Venom. Iya. Ada hitam tuh gitu kali ya. Betul. Kayak mikroorganisme gitu. Kayak jalan terus bisa masuk ke hidung kita, mata kita, terus semua. Terus nanti kita malah bisa berubah seperti dia. Ya mungkin secara imajinasi bisa diimajinasikan seperti itu. Itulah jahatnya sel ganas itu. Makanya kemoterapi itu kan banyak masyarakat awam tuh takut dilakukan kemoterapi. Iya, betul. Kalau operasi sih banyak yang bisa terima. Kalau kemoterapi itu karena terpersepsikan bahwa efek sampingnya berat, nanti malah macam-macam ya. Itu tidak salah 100% ya. Karena memang kemoterapi itu obat yang keras. Karena apa? Dia untuk membunuh sel yang jahat. Makanya gampangnya itu ya dikasih barang yang lebih jahat. Kalau kita membunuh singa dikasih kucing kan enggak mungkin lah ya. Enggak lawannya. Iya, kalau kita membunuh singa ya kita ngasih singa yang lebih gede kan gitu. Nah, hanya kemoterapi itu kadang-kadang dia buta. Jadi yang dimatiin harusnya sel, ini gampangnya ya secara biar diterima ya. Harusnya dia matiin yang sel ganasnya aja, tapi sel normal yang ada di sekitarnya pun ikut dimakan juga. Makanya kadang-kadang kalau digambarin di film atau di sinetron ya, orang yang cancer habis kena kemo itu pasti digambarin gundul, terus pakai sal, di sini dibuat hitam semua pucat gitu, terus didorong pakai kursi roda. Nah, sehingga persepsi masyarakat selalu seperti itu. Walaupun memang bisa terjadi seperti itu. Tapi kan kita dokter dalam memberikan obat kemoterapi itu kan selalu kita evaluasi. Setiap individu itu ada yang kuat diberi kemo, ada yang tidak. Nah, mungkin dosisnya diturunkan dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta langsung dikasih sampai dramatis betul kalau di sinetron itu, Dok. Betul. Iya. Karena masih ada kerabat gitu, kemo masih bisa segar, masih bisa kumpul nyanyi gitu. Dan emang nggak seperti yang kayak di sinetron, tapi mungkin juga ada yang kayak di sinetron ya, Dok. Jadi memang respon dengan obat yang sama, penyakit yang sama itu respon per individu bisa beda-beda. Ya, oke. Yang penting memang harus di bawah pemantauan dokter spesialis. Jadi kita evaluasi. Jadi kalau misalnya kita kasih dosis sekian kok akibatnya fatal, nah kita stop atau kita turunin dosisnya atau kita ganti jenis obatnya dan sebagainya. Dok, soal cancer nih, terutama untuk kanker usus. Kanker usus itu. Dalam artian cara pengobatannya itu nggak melulu harus operasi berarti ya? Ya, ada kemo. Ada banyak hal yang tadi ya. Nah, ini problemnya banyak masyarakat kita itu sebenarnya seberapa aware dan bahayanya sih kalau dokter pernah menangani banyak pasien misalkan itu mereka itu rata-rata memang karena genetiknya atau memang pola hidupnya atau apa? Jadi gini, untuk cancer itu memang kadang-kadang kita itu sulit untuk menarik ke belakang lagi sehingga kita untuk cari kausanya itu sulit. Jadi kadang-kadang banyak pasien saya gini, Dok, saya itu kayaknya hidup wajar-wajar saja. Saya tidak pernah dugem,
enggak ngerokok, enggak enggak alkohol. minum alkohol. Saya makan juga makanan yang dimasakan istri di rumah. Kok saya bisa kena cancer? Itu karena apa? Gitu. Kita sulit jawabnya. Saya kalau menjawab biasanya menjawab secara umum. Yang textbook ya. Versi textbook itu bisa karena ini, karena ini, karena ini, karena ini. Nah, kalau untuk Bapak karena apa? Saya tidak bisa bilang. Kecuali memang jelas sekali. Misalnya gini, orang kerja di pabrik konveksi, dia tempat pewarnaan kain. Jadi orang yang terpapar tadi belum saya ini ya. Salah satu penyebabnya itu karena orang terpapar zat-zat kimia. Misalnya tukang cat. Nah, secara terus-menerus. Iya, tapi secara jangka lama dan akumulasi ya. Kalau cuma ngecat rumah sendiri gitu, cuma sekali berapa tahun ya enggak apa-apa lah. Gitu. Tapi kalau dia memang tukang cat, kalau namanya tukang kan setiap hari kan. Yang profesi. Dan orang Indonesia itu kan biasanya jago-jago nih. Disuruh pakai APD enggak mau. Ya, pakai masker enggak mau. Masker biasa aja enggak mau, apalagi kalau masker. Kalau kita lihat di Eropa, di negara maju itu, seniman-seniman yang lukis pakai cat itu, yang di pinggir jalan yang kita bisa pesan, itu kan pakai masker yang kayak zaman Covid kemarin kan yang pakai gitu. Karena APD. Dia paham bahwa risikonya itu sangat besar menghirup zat kimia itu, yang itu bisa namanya karsinogenik. Nah, makanya dia pakai itu. Nah di tempat kita kalau dia kerjaannya jelas seperti itu, dia terpapar zat kimia atau dia kerja di nuklir atau apa yang ada kecelakaan, dia kerja seperti contohnya kayak dulu habis kebocoran Chernobyl itu. Chernobyl. Nah itu habis itu banyak anak-anak di sekitar itu kena kanker darah. Terus Hiroshima Nagasaki. Itu berapa tahun setelah itu yang bisa hidup, yang hidup itu kena cancer karena dia terpapar. Nah, kalau yang jelas-jelas seperti itu kita bisa ngomong. Tapi kalau masyarakat awam yang hidupnya biasa aja, nah kadang-kadang mereka ada pengakuan sendiri. Wah, iya dok, saya dulu mahasiswa makanya enggak jelas sering makan pengawet gitu. Nah, itu tapi itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya, karena kita tidak. Nah, kemajuan zaman sekarang sebenarnya bisa. Tapi yang bisa melakukan negara-negara maju termasuk Amerika. Kita harus mengirim. Jadi kalau kita kena kanker itu bisa dikirim ke itu, lupa saya namanya nama pemeriksaan. Jadi orang itu nama kanker itu bisa per orang itu bisa beda-beda, terus terapinya bisa benar-benar spesifik sekali. Kalau di negara maju itu dong. Ya itu pun belum semuanya bisa. Setahu saya Amerika bisa. Tapi mahal banget. Pasti. Ya, tapi pada poin besarnya adalah termasuk kanker usus itu orang bisa sembuh kan gitu kan. Potensi sembuhnya seberapa besar sih, dok? Jadi gini. Sebenarnya kita tidak pernah menggunakan kata-kata sembuh kalau untuk kanker. Kita biasanya kata-kata misalnya 5 year survival. Jadi kalau orang kanker sudah dikasih terapi, dia bertahan 5 tahun, itu sebenarnya bagi kita sudah keberhasilan terapi. Terus ada lagi free for disease. Jadi kalau udah setelah beberapa tahun dicek lagi sudah tidak ada kankernya. Nah, jadi kita tidak ngomong sembuh, karena kanker itu setelah berapa tahun kadang-kadang bisa muncul lagi. Lebih ke bahasa ini ya. Oh, udah clean nih gue gitu ya. Jadi udah bersih gitu aja. Jadi maaf ya, kalau orang narkoba itu sudah tidak pakai terus dicek udah bersih, dia udah bersih narkoba. Tapi kalau suatu ketika dia minum lagi, ada lagi. Itu ada lagi berarti seperti kayak dari luar ya dok. Tadi kalau kanker itu kan seolah-olah sudah ada tapi nggak dibangunkan gitu, nggak dihidupkan kanker. Makanya tadi dia memang sudah punya sel kanker tapi dia masih tidur terus tumbuh lagi, atau tadi karena suatu pola hidup tadi itu yang membuat sel-sel yang normal berubah menjadi ganas. Biasanya kalau orang yang sudah terapi tadi dok, sudah menjalani pengobatan lah ya, itu dipantau tuh selama 5 tahun tuh dok, itu udah achievement yang bagus banget. Kalau sampai 5 tahun masih bertahan itu bagus banget. Selanjutnya itu yang punya hidup lah. Dok, terima kasih udah ngobrol-ngobrol. Sama-sama. Seru ya sis pembahasannya. Walaupun sedikit menakutkan, tapi seenggaknya ini jadi informasi yang menarik buat Sobat Merdeka, terutama biar
ngecek lah gitu ya. Aware soal coba ngecek, apalagi tadi kata dokter ketika ada anak, khususnya buat anak laki-laki, untuk pria lebih aware lagi karena ada kemungkinan turunan gitu ya dok ya. Betul. Lebih potensi ya. Intinya tolong jaga gaya hidup, kita juga mulai jaga gaya hidup ya sis. Jangan stres tadi dok. Jangan stres. Dok, thank you dok. Makasih. Sama-sama, jumpa lagi. Oke, terima kasih. Makasih dok. Oke.